Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Delia Paramita. Kali ini kita akan membahas hal yang lagi booming atau lagi terjadi di Indonesia, yaitu pandemi COVID-19. Nah, aku juga nggak akan membahas jauh-jauh dari dunia pendidikan. Jadi aku akan membahas metode apa atau pembelajaran apa yang cocok untuk diterapkan di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kita simak penjelasannya. COVID-19 sudah menjadi pandemi global di seluruh dunia serta di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah menerapkan PSBB di beberapa kota dan daerah. Dan juga pemerintah pusat menganjurkan kita untuk berada di rumah saja. Maka dari itu, pembelajaran konvensional yang ada di dalam kelas berubah menjadi pembelajaran dalam jaringan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada. Mendikbud telah menyediakan berbagai video pembelajaran yang menunjang pembelajaran dari rumah yang sudah ditayangkan di salah satu stasiun TV nasional yaitu TVRI dari berbagai macam jenjang mulai dari PAUD hingga SMA. Video pembelajaran dinilai lebih efektif diterapkan pada siswa agar siswa lebih memahami materi yang dijelaskan daripada siswa duduk di depan laptop atau HP mendengar gurunya menjelaskan materi tersebut. Nah, berarti kalau misalnya jika gurunya hanya menjelaskan materi di depan laptop menggunakan aplikasi Zoom atau yang lain, sama saja dengan metode konvensional yang diterapkan di sekolah. Jadi video pembelajaran ini dirasa lebih efektif agar para siswa tidak merasa bosan saat menjalani belajar dari rumah setiap harinya. Nah, saat pembelajaran dari rumah ini diterapkan pasti memiliki dampak negatif maupun dampak positif. Nah, dampak negatifnya apa sih? Kita saat belajar dari rumah itu akan lebih sering berada di depan laptop dan HP daripada bersosialisasi dengan keluarga. Karena jam belajar kita hanya ada di depan laptop dan HP, tidak seperti dulu yang ke sekolah lalu pulang dan bercengkrama dengan keluarga. Hal ini akan membuat kita atau mengharuskan kita lebih lama bercengkrama dengan HP dan laptop kita, dan ini juga bisa memicu rasa bosan kita loh. Dan juga dari jurnal yang pernah aku baca, saat kita menggunakan HP atau laptop dalam jangka waktu yang lama itu akan menimbulkan kecemasan pada diri kita. Nah, dampak positifnya kita lebih banyak waktu bersama keluarga karena kita berada di rumah saja. Nah, saat di rumah saja, mau tidak mau, orang tua akan mendampingi anaknya untuk melakukan pembelajaran dari rumah tersebut. Nah, akhirnya orang tua sadar bahwa belajar tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tapi belajar bisa dilakukan di mana saja. Dan orang tua juga sadar bahwa perannya juga penting dalam pembelajaran dan pendidikan anaknya, tidak hanya guru, kepala sekolah, atau orang-orang yang berada di sekolah saja. Nah, akhirnya para orang tua sadar bahwa perannya itu penting untuk anaknya, dan akhirnya dia mau mendampingi anaknya untuk mengerjakan tugas, untuk sekolah dari rumah, mengajak bermain, dan juga lain sebagainya. Nah, saat pandemi seperti ini kan Kemendikbud menerapkan adanya pembelajaran dari rumah. Mau tidak mau, guru-guru yang mungkin sebelumnya hanya menggunakan metode konvensional, mendikte siswa, menerangkan materi, akan lebih mau belajar teknologi yang ada agar saat dilakukannya atau diterapkannya pembelajaran dari rumah seperti ini, murid-muridnya tidak merasa bosan, dan banyak inovasi-inovasi yang dilakukan guru tersebut untuk menunjang pembelajaran siswanya dari rumah. Guru juga akan berpikir lebih kritis tentang metode apa yang harus digunakan, gaya belajar apa yang harus diterapkan, aplikasi apa yang untuk menunjang tugas-tugas, dan juga lain sebagainya. Namun masih ada juga beberapa guru-guru yang kurang bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada.
dan hal ini menyebabkan guru tersebut hanya memberi soal, memberi tugas, tanpa memberi penjelasan materi-materi yang harusnya dijelaskan saat itu. Nah, hal ini akan memberatkan siswa dengan tugas-tugas yang semakin banyak dan semakin menumpuk. Dan ini juga tidak baik untuk siswa tersebut yang akan mengurangi jam istirahat siswa dan jam bercengkrama siswa dengan keluarganya. Jadi di saat genting seperti ini, guru dan siswa harus saling mengerti. Guru harus mengerti jika siswa tersebut tidak hanya menerima tugas dari dirinya saja, tetapi bisa saja menerima tugas dari guru-guru lainnya. Dan siswa juga harus mengerti bagaimana guru tersebut meluangkan waktunya untuk menjelaskan materi, membuat materi tersebut lebih menarik, membuat video pembelajaran mungkin, dan itu juga harus dimengerti siswanya. Jadi saat guru dan siswa saling mengerti, hal ini dirasa lebih efektif saat pembelajarannya karena siswa merasa mendapat materi dan guru juga bisa menilai siswa meskipun dari jarak jauh. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan juga harus tetap berada di rumah saja kalau tidak ada yang mendesak atau hal yang penting untuk keluar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.